yang ketiga ini, ya, seperti minggu-minggu yang lalu, Pastor Mike itu selalu mengingatkan kita bahwa kita ini masuk di dalam satu masa Advent. Apa itu Advent? Advent ini adalah Adventus, yaitu kedatangan. Kita bukan hanya menyambut kedatangan Kristus yang pertama kali, tapi kita juga menyongsong dan menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi di masa ini, hari ini, sekarang ini kita sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan masa Advent biasanya terdiri dari 4. Ya. Minggu pertama itu bicara tentang hope. Minggu kedua itu bicara tentang peace, damai. Hari ini minggu yang ketiga itu adalah joy, sukacita. Ya, minggu terakhir nanti kita bicara tentang love, kasih, dan puncaknya yaitu Natal, kedatangan Kristus. Nah, 5 momen ini saudara, hari ini kita masuk di momen yang ketiga. Biasanya ini momen yang berada di tengah-tengah dan di dalam kalender gereja saudara, momentum hari ini minggu yang ketiga, minggu yang disebut sebagai joy, minggu sukacita ini kita masuk di dalam momen-momen yang disebut sebagai rest, istirahat. Kenapa kita perlu beristirahat? Karena ini adalah satu momen di mana kita bisa menikmati Tuhan. Dan Tuhan itu yang hadir di dalam hidup kita itu memberi sukacita bagi kita. Amin saudara. Tapi saya percaya sukacita anak-anak Tuhan itu bukan bicara tentang kita punya usaha yang sukses, kita punya pekerjaan yang lancar. Itu juga bukan bicara tentang kelimpahan materi, kita juga tidak mengalami sakit penyakit. Tetapi sukacita yang saya percaya sebagai anak-anak Tuhan ini bicara tentang apa? Bicara tentang kehadiran Kristus yang menyertai bersama-sama dengan kita di dalam setiap musim hidup kita. Jadi bicara tentang sukacita, saudara, ini bukan bicara tentang ketiadaan masalah, tapi tentang keberadaan Kristus yang bersama dengan kita di setiap musim hidup kita. Dan biasanya saudara di dalam sejarah gereja, kalender gereja, minggu sukacita, Advent yang ketiga ini, itu ditandai dengan penyalaan lilin. Penyalaan lilin. Nah, penyalaan lilin itu, lilin yang dipakai itu adalah lilin yang berwarna pink, merah muda. Artinya apa? Itu ingin memberikan sebuah tanda bahwa penderitaan yang kita alami hari ini itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima ketika Kristus datang menjemput kita. Jadi kenapa kita bersukacita? Karena penderitaan yang kita alami hari ini itu sebetulnya tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak ketika Kristus datang untuk kedua kalinya. Jadi hari ini saya rasa kita patut bersukacita karena Kristus itu sudah bersama-sama dengan kita. Amin saudara. Nah saudara, kalau kita belajar 2 minggu yang lalu, ya kalau saya boleh review, 2 minggu yang lalu saudara kita belajar tentang apa? Bahwa Kristus itu adalah imam yang sempurna yang bersama-sama dengan kita. Dia adalah imam yang menjadi pengantara kita dengan Allah. Sehingga apa? Sehingga ketika kita ingin berjumpa dengan Allah, kita tidak perlu lagi pengantara yang lain. Tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Allah karena Kristus itu sudah menyempurnakan semuanya. Hadirat Kristus, perkenanannya, kemuliaannya itu selalu bersama-sama dengan kita. Itu di minggu yang pertama di dalam sermon series kita God with Us. Minggu yang kedua, minggu yang lalu saudara, itu bicara tentang apa? Bicara tentang nabi yang sempurna bersama-sama dengan kita. Dia adalah sang firman, dia menjadi manusia, dia menanggung konsekuensi dosa atas hidup kita dan dia bersama dengan kita. Pastor Mike menekankan ada satu poin yang sangat baik menurut saya. Dan dia mengatakan bahwa Kristus itu adalah mujizat terbesar bagi kita yang bersama-sama kita. Amin saudara. Kalau mujizat terbesar banyak orang berpikir itu kesembuhan dari penyakit, keberhasilan dari kebangkrutan,
kelulusan daripada sebuah prestasi dan sebagainya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu sadar bahwa mujizat yang terbesar di dalam hidup kita itu bukan bicara tentang apa yang ada di dalam dunia ini, tapi itu bicara tentang kehadirannya Kristus yang bersama-sama dengan kita. Nah, hari ini saudara, kita akan melihat jabatan yang ketiga. Jadi imam, nabi, lalu kita belajar tentang raja. Yesus adalah raja yang sempurna yang bersama-sama dengan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bicara tentang raja, sebetulnya ada begitu banyak perspektif atau angle untuk melihat bagian ini. Ya, secara khusus kalau saudara membaca kitab raja-raja, di situ ada begitu banyak kisah raja-raja yang sebetulnya bisa kita expose untuk kita melihat bagaimana kegagalan mereka itu disempurnakan oleh Kristus. Tapi hari ini saya ingin membawa saudara melihat dari angle yang lain, ya. Nah, saya memulai itu dengan sebuah kutipan, saudara, yang dikatakan oleh seorang penulis buku namanya Richard Belcher. Dia mengatakan sebuah kalimat begini, saudara. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia dalam kejadian yang pertama itu meletakkan dasar bagi kedudukan raja di dalam sejarah penebusan. Jadi ketika bicara tentang kehadiran raja-raja, sebetulnya jauh sebelum keberadaan raja-raja di dalam catatan, misalnya di dalam catatan kitab raja-raja sendiri, saudara, kita sudah menyaksikan bahwa ada yang namanya kedudukan raja di dalam Kejadian pasal yang pertama. Buktinya di mana, saudara? Jadi kalau saudara membuka Alkitab, nah saya ingin mengajak saudara membaca bersama Kejadian 1 ayat 28. Baik saudara yang ada di sini maupun yang ada di rumah, saudara mari kita baca bersama bagian ini. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Seorang raja itu punya kuasa. Dan kata kuasa itu pertama kali muncul di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ini, yang dimana Allah itu memberikan kuasa kepada siapa? Kepada manusia yang pertama. Dan di situ dikatakan maka berkuasalah mereka atas apa? Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Saudara perlu ingat bagian ini. Kata berkuasalah itu punya dua makna. Yang pertama, berkuasa ini mengandung unsur privilege. Hak yang istimewa yang diberikan kepada manusia yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain. Jadi manusia yang Tuhan cipta secara spesial, Tuhan beri kuasa untuk apa? Untuk mengelola, untuk memelihara ciptaan Tuhan. Bahkan dikatakan mereka diberi kuasa untuk memberi nama atas binatang-binatang. Jadi ini adalah sebuah privilege yang Tuhan beri kepada mereka. Tetapi yang kedua ada unsur yaitu responsibility. Ada unsur tanggung jawab. Karena ketika Tuhan itu beri kuasa, Tuhan ingatkan. Semua buah di dalam taman di Eden ini boleh kamu makan. Hanya satu yang tidak boleh. Yaitu buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, kenapa ini menjadi sebuah responsibility untuk mengingatkan manusia? Sekalipun ada privilege, tapi ada responsibility bahwa kekuasaan manusia itu bukanlah kekuasaan yang absolut. Kita harus tunduk kepada kekuasaannya Allah yang memberi privilege itu kepada engkau dan saya. Nah hari ini saudara, acap kali kita kalau di dalam sebuah keadaan punya jabatan, punya posisi, kita itu merasa bahwa ini memang punyaku, ya, ini jabatanku. Misalnya ketika seorang terpilih menjadi seorang majelis atau hamba Tuhan, wah ini dia begitu ya, ini karena aku, posisi ini yang paling tinggi misalnya kayak begitu ya.
Tapi sadarkah engkau dan saya bahwa sebetulnya jabatan itu, posisi itu, kuasa itu sebetulnya harus dipertanggungjawabkan kepada siapa? Kepada Tuhan yang memberi kuasa itu. Sama seperti ketika saudara sebagai pemimpin di sebuah perusahaan atau sebagai seorang pemimpin di kampus, ya. Saudara harus sadar bahwa jabatan itu adalah jabatan yang mengandung unsur privilege maupun responsibility. Saudara harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Itu sebabnya saya suka sekali dengan istilah sebetulnya penata layanan. Ya, stewardship. Kita ini steward, kita ini pelayan. Kita melayani Tuhan yang sudah memberi kuasa itu kepada engkau dan saya. Tetapi saudara, waktu kita membaca kitab Kejadian pasal yang pertama, sayang sekali. Manusia yang diberi kuasa itu kemudian menyalahgunakan kuasa itu. Bagaimana mungkin mereka bisa kemudian menyalahgunakan kuasa? Oh, mereka tertipu dengan kebohongan si iblis. Si iblis satu kali menjumpai si Hawa, si perempuan, lalu kemudian berkata, ya kan Tuhan bilang sama kamu, semua boleh kamu makan kan ya? Tapi ada satu kan yang tidak boleh. Udah, tidak apa-apa itu sebetulnya. Karena waktu kamu makan, kamu akan melihat dan kamu akan jadi seperti Allah. Itu kata si iblis. Sebenarnya ada dua ironi di sini, saudara. Dua ironi yang kemudian menarik sekali, ya, yang mungkin jarang sekali kita pelajari. Ironi yang pertama adalah begini. Ketika iblis itu memperdaya manusia, bahwa ketika dia makan buah itu, saudara, dia akan menjadi seperti Allah. Ironinya adalah, saudara, manusia itu dicipta seperti apa? Seperti gambar dan rupa Allah. Sebetulnya ini sebuah ironi bagi manusia ketika mereka jatuh dalam dosa. Ironi yang kedua, saudara, adalah begini. Manusia kan itu diberi kuasa untuk apa? Untuk berkuasa atas ciptaan yang lain. Tapi ketika mereka jatuh di dalam dosa, ironinya adalah manusia yang harusnya berkuasa atas binatang justru diperdaya, dikuasai oleh binatang yang dalam hal ini itu adalah ular. Jadi kalau saudara membaca kitab Kejadian itu menjadi sesuatu yang menarik sekali. Karena itu bicara tentang kedudukan raja yang punya kuasa, manusia, ya. Lalu kemudian manusia yang diberi kuasa untuk mengatasi ciptaan yang lain, tetapi mereka kemudian diperdaya oleh binatang yang harusnya mereka tundukkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya kuasa yang diberikan kepada manusia itu tidak lagi digunakan sebagaimana yang Allah kehendaki. Mereka berbuat sesuka hatinya. Mereka berbuat mengeksploitasi ciptaan. Seorang namanya Tim Chester, ya, dalam sebuah buku yang dia tulis tahun 2015, dia mengatakan sebuah kalimat begini. Penolakan terhadap kekuasaan Tuhan secara radikal mempengaruhi kuasa manusia atas ciptaan. Jadi ketika manusia itu menolak dan mengikuti perkataan daripada si ular, itu dengan kata lain mereka menolak kuasanya Tuhan. Sementara kekuasaan Tuhan itu biasanya nyata melalui cinta, kedamaian, kebebasan, berkat, dan kehidupan. Waktu Tuhan beri kuasa, manusia itu bebas melakukan apa aja. Tapi ketika mereka kemudian diperdaya oleh si iblis, saudara, justru yang terjadi apa? Iblis itu menggambarkan kekuasaan itu sebagai penindasan dan manusia mencontoh apa yang diperlihatkan oleh si iblis. Jadi kekuasaan yang diperlihatkan manusia itu seringkali mengarah kepada apa? Mengarah kepada penindasan. Manusia seringkali memerintah atas ciptaan bukan seperti apa yang Tuhan nyatakan. Bukan dengan membawa berkat, kebebasan, dan kehidupan, tetapi manusia memerintah dalam citra kebohongan si iblis. Manusia bertindak sesuka hati mereka atas bumi ini, manusia akhirnya mencemari dan menghancurkan. Banyak praktik-praktik yang sederhana, saudara. Saudara tahu kan ya, kalau kita sudah dilarang untuk buang sampah sembarangan, tapi kita masih melakukan itu, sebetulnya itu sebuah praktik kita sedang
melakukan praktek mencemari lingkungan. Saya satu kali saudara kesel banget, di depan lagi di lampu merah, lalu kemudian ada mobil mewah lagi begitu ya, di depan saya. Dia buka jendela, dia keluaran, dia buang sampah di tengah jalan yang ada taman-tamannya. Lalu istri saya di samping, lalu saya begitu lampu hijau saya ngegas, saya mau kejar, pengen saya labrak gitu ya. Lu enak aja buang sampah sembarangan, buang aja di mobilmu, simpan di mobilmu. Lalu istri saya bilang ini, udah, jangan emosi katanya, nanti kamu dosa lagi katanya. Ya. Udah sabar, nanti kamu ada apa-apa loh kata dia. Udah jangan. Tapi saudara ada sebuah ketidaksukaan, karena apa? Karena hal ini sesuatu yang gak benar. Tapi bukankah manusia suka melakukan itu? Sudah dikasih tahu berulang kali, masih juga melakukan. Dan kalau saudara membaca Alkitab, saudara akan menemukan ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu suka menindas. Bahkan bangga terhadap penindasan yang dia lakukan. Kain membunuh Habel. Bukankah itu sebuah bentuk penindasan? Ada seorang di dalam Kejadian pasal yang ke-5 dan ke-6 namanya Lamek. Dia bangga, dia ngomong sama istrinya, aku habis bunuh 2 orang. Dengan bangganya ngomong sama istrinya, aku habis bunuh 2 orang. Saudara, ini semua bentuk-bentuk penindasan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kuasa yang mereka punya itu disalahgunakan. Tidak heran juga hari ini, saudara, banyak orang yang punya kuasa, pemimpin yang punya kuasa bertindak dengan apa? Dengan represif, mengekang, otoriter, kaku, bahkan tidak segan memang untuk menindas. Banyak juga yang merasa bahwa kekerasan itu bentuk kekuatan. Kekerasan itu bentuk kekuatan. Padahal sebetulnya, saya seringkali mendapati tindakan kekerasan itu menjadi sebuah topeng kelemahan atau ketidakpercayaan diri. Kekerasan itu seringkali menjadi sebuah topeng atas kelemahan atau ketidakpercayaan diri. Tetapi saudara, saya bersyukur sekali. Sungguh bersyukur. Allah kita tidak pernah kehilangan akal. Allah kita tidak pernah bisa dibatasi oleh kegagalan kita. Dia merancangkan segala sesuatunya dengan sangat baik. Lalu kemudian dia berjanji kepada seorang yang namanya Abraham. Apa janjinya saudara? Mari kita baca Kejadian 17 ayat 6. Kejadian 17 ayat yang ke-6, mari kita baca. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan apa? Jadi sebelum kehadiran raja-raja di dalam sejarah Israel, Tuhan itu sudah kasih janji kepada Abraham. Bahwa dari keturunanmu akan menjadi bangsa-bangsa. Dan dari keturunanmu itu juga akan lahir para raja-raja. Bangsa-bangsa di sini saudara itu merujuk kepada apa? Sebuah perwujudan tentang bentuk pemerintahan. Lalu dikatakan bahwa keturunanmu itu akan membuat raja-raja. Ini sebetulnya mengantisipasi apa? Mengantisipasi kehadiran seorang raja yang diperkenan oleh Allah. Yang tidak lain itu adalah Daud. Ketika Saul, raja yang dipilih oleh umat Israel, gagal melakukan tugasnya sebagai seorang raja. Lalu kemudian Samuel bilang sama Saul, kamu tidak akan tetap di dalam kerajaan ini. Akan ada yang menggantikanmu dan dia yang berkenan di hatinya Tuhan. 1 Samuel 13 ayat 14, mari kita baca bersama. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara, Daud itu adalah raja yang diperkenankan oleh Tuhan. Dan seringkali saudara, masa-masa kerajaan Daud itu disebut sebagai masa-masa keemasan bangsanya Israel, keemasan bangsa Israel. Tidak heran ketika Tuhan Yesus itu mau naik ke surga, para murid itu bilang sama Tuhan Yesus apa?
Maukah engkau memulihkan masa-masa keemasan itu? Dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6. Jadi masa kerajaan Daud diperintah oleh Daud, Raja Daud, itu adalah masa-masa keemasannya Israel. Dan menariknya, saudara, Daud itu diperkenankan Tuhan. Dikatakan apa? Dia berkenan di hati Tuhan. Tapi saudara jangan salah tangkap di sini. Banyak orang berkata bahwa karena kualitasnya Daud, maka dia diperkenankan Tuhan. Tapi kalau saudara baca baik-baik, ini adalah sikap Tuhan kepada Daud. Bukan sikap Daud kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain, saudara, ketika dikatakan Tuhan berkenan kepada Daud, hatinya Tuhanlah yang terarah kepada Daud. Bukan hatinya Daud yang terarah kepada Tuhan. Sehingga saudara, Daud itu berkenan kepada Tuhan. Jadi hatinya Tuhanlah yang berkenan, yang terarah kepada Daud. Sehingga Daud itu berkenan kepada Tuhan. Waktu Tuhan mengkhususkan Daud, saudara, ada Samuel yang mengurapi Daud ketika menjadi raja. Dan tindakan pengurapan Daud menjadi raja, saudara, di dalam bahasa Ibrani-nya itu dikatakan dia dimesiaskan. Artinya apa? Daud itu dipilih Allah untuk melakukan kehendak hatinya. Tetapi sangat sayang sekali, saudara. Orang yang diperkenankan Tuhan itu kemudian jatuh di dalam dosa. Kalau kita membaca kisah Daud, saudara, dosanya waktu itu adalah dia mengambil istri dari seorang panglima perangnya yang bernama Uria, yang namanya Batsheba. Waktu dia mengambil, saudara, bagi saya itu salah satu dosanya. Ada dosa lain, saudara, yang dia lakukan, yaitu dia justru merancangkan pembunuhan terhadap siapa? Uria itu sendiri. Wah, kalau saudara baca kisah itu, saudara kan sangat terkesan sekali dengan cara strateginya Daud, saudara, membunuh Uria sampai tidak ketahuan kalau dia yang merancang itu, saudara. Diajak pesta, lalu kemudian mabuk, dia nggak pulang ke rumah. Lalu waktu itu mau perang, pegawainya Daud perintah sama pegawainya, kamu taruh si Uria itu paling depan. Setelah kamu taruh dia paling depan, kamu cepet-cepet kabur. Supaya kamu tidak ikut mati. Bayangin, saudara, dia rancang sedemikian rupa. Sehingga Daud itu bisa mengambil Batsheba. Orang yang diperkenankan Tuhan, hidupnya sebobrok ini. Kegagalan demi kegagalan akhirnya kita lihat di dalam keturunannya Daud, saudara. Salomo gagal. Dia bukan hanya mengambil satu wanita untuk menjadi istrinya. Dia mengambil 300 gundik. Wow. Saya nggak kebayang, saudara, gimana ngelolanya itu. Ya. 3 tahun, setiap hari 1, 3 tahun baru habis, saudara. Satu aja repot. Mumpung istri saya nggak ada di sini, saudara. Setelah Salomo, anaknya Rehabeam jatuh lagi di dalam kesombongan. Berkali-kali kita menyaksikan, saudara, raja demi raja itu gagal di dalam sejarah bangsa Israel. Itu sebabnya Yesaya, saudara. Yesaya mengingatkan satu hal yang sangat penting yang saudara mesti ingat baik-baik. Mari kita baca sama-sama. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada apa? Embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Acap kali kita ini menaruh pengharapan kita ini kepada manusia. Acap kali kita menaruh pengharapan kita kepada pasangan kita mungkin. Atau kepada orang yang kita kagumi. Tapi kalau saudara melakukan itu, saudara akan hanya menemukan kekecewaan demi kekecewaan. Itu sebabnya sebagai seorang Kristen, sebagai seorang suami, istri, taruhlah pengharapanmu bukan pada manusia. Tapi pada siapa? Pada Kristus, pada Tuhan yang sudah menebus engkau dan saya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika dikatakan kamu itu jangan taruh harap pada manusia. Taruh harap itu pada Tuhan. Dan di situ kita menyaksikan Tuhan itu begitu dahsyatnya, dia merencanakan, bahkan dia menubuatkan
kedatangan seorang raja yang menggantikan Daud, yang lebih besar dari Daud, yang dinubuatkan di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Yesaya 9 ayat 5, kita baca bersama. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Seorang anak telah lahir, seorang putra diberikan. Lambang pemerintahan ini bentuk sebuah kuasa yang diberikan. Lambang pemerintahan ini adalah kekuasaan yang diberikan kepada anak ini. Dan dia punya gelar mesianik. Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudara, 4 gelar mesianik ini seringkali dipisahkan. Suka dipilah-pilih, kemudian dikotbahin satu-satu. Ya, saya lebih senang saudara bahwa ini menjadi sebuah kesatuan. Penasehat Ajaib, dia raja. Saya lebih suka terjemahan sebagai perencana hal-hal yang ajaib. Karena raja bukan tugasnya menasehati, tapi raja tugasnya merencanakan. Jadi raja yang akan lahir, dia adalah raja yang merencanakan hal-hal yang ajaib di dalam hidup umatnya. Yang kedua, dia Allah yang perkasa. Keperkasaannya ini ditekankan karena apa? Pengen menunjukkan bahwa dia bukan Allah dia bukan raja yang bisa terkalahkan. Tapi dia raja yang perkasa. Lalu yang ketiga, Bapa yang kekal, menunjukkan apa? Sebuah kehangatan. Tetapi satu sisi menunjukkan sebuah keilahian. Kekal adanya. Dia bukan yang sementara, tapi dia pribadi yang kekal. Lalu yang terakhir, Raja Damai. Dia datang bukan untuk membawa peperangan. Karena biasanya saudara pada waktu itu, kalau raja datang ke sebuah negara, dia akan mengadakan peperangan. Untuk apa? Menguasai negara itu. Tapi raja yang kekal ini, yang datang itu disebut sebagai Raja Damai. Inilah yang menjadi pembeda antara raja-raja yang ada di dalam catatan Alkitab dengan raja yang lahir ini. Dan saudara, kalau saya boleh bacakan saudara di dalam Yesaya pasal 53. Saudara, raja yang lahir ini tidak tampan, ya. Tidak punya model raja. Kira-kira begitu. Ya, kalau saudara baca Yesaya 53 nanti saudara buka di rumah. Di situ dikatakan begini, Yesaya 53 ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan. Semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupanya pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Ia dihina bahkan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara, ini tidak punya model raja. Ini raja yang digambarkan ini tidak punya tampang raja. Tapi dialah raja yang menyelamatkan engkau dan saya. Kalau saya boleh simpulkan dari pembacaan saya terhadap kebenaran firman Tuhan. Saudara, sebetulnya raja yang kekal ini, kedatangannya itu tidak ditandai dengan peperangan. Tapi dengan apa? Perdamaian. Kelahirannya juga tidak di dalam istana yang mewah. Tapi di mana saudara? Di kandang yang kotor. Singgasananya itu bukan kursi yang mewah. Tetapi melainkan kayu salib yang hina. Mahkotanya bukan dari emas dan permata. Tapi melainkan mahkota duri yang menyakitkan. Karyanya bukan merangkul yang kaya dan mulia. Tapi justru merengkuh yang miskin rohaninya dan yang hina. Karena apa? Karena keberdosaan. Kedatangan raja yang kekal yang sempurna ini memang berbeda dari yang lain. Tapi kedatangannya justru merengkuh engkau dan saya yang hina. Yang miskin rohani. Supaya apa? Kita yang hina ini bisa menerima kemuliaan sang raja di masa yang akan datang. Saudara, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Wow. Dia yang hina datang
menghinakan dirinya supaya kita ini yang hina bisa dimuliakan di dalam kerajaannya. Dan itulah sebabnya saudara ketika Kristus datang ke dalam dunia. Dia datang, dia katakan aku datang bukan untuk dilayani. Melainkan apa? Untuk melayani. Saudara, saya ingat persis ketika seorang pengajar di seminari yang dimana membekali saya menjadi seorang hamba Tuhan. Dia mengingatkan kami, hamba-hamba Tuhan. Lalu dia bilang begini, hei kalian hamba Tuhan, jangan sombong kalau kalian bisa jadi hamba Tuhan. Seolah-olah di dalam gereja kalian yang punya jabatan paling tinggi. Tidak, kalian ingat, kalian ini hamba. Lalu dia bilang lagi, kurang tajam bahasa hambakah? Kalian ini kacung. Waktu dia ngomong gitu, saudara, saya kaget sekali. Oh iya, selama ini kadang-kadang kita merasa hamba Tuhan ini punya jabatan yang spesial. Ternyata enggak, kita ini hanya kacung. Ketika engkau dan saya datang ke gereja, apakah saudara punya semangat, oh saya ini orang yang sudah invest banyak di gereja ini. Sudah tak kasih persembahan banyak. Mosok enggak dikasih duduk di kursi depan. Atau saudara datang dengan sebuah mentalitas, sebetulnya hidupku ini kasih karunia Tuhan. Aku ini tidak punya apa-apa. Semua karena Tuhan yang kasih kesempatan bagi saya. Saudara, kalau saudara sadar itu, saudara tidak akan ada ruang bagi kita untuk menyombongkan diri kita. Kita datang dengan kerendahan hati dan berkata, Tuhan, aku ini sebetulnya tidak layak. Tapi karena engkau melayakkan aku, maka aku layak ada di hadapanmu. Itulah sebabnya saudara, Kristus itu bukan hanya Daud yang baru. Saya setuju sekali dengan perkataan daripada Tim Chester. Dia mengatakan begini, Kristus, Yesus itu bukan hanya Daud yang baru. Tapi dia Adam yang baru yang memulihkan kekuasaan manusia atas ciptaan. Di bawah kekuasaannya Allah. Dan Rasul Paulus mengatakan apa? Ketika dia datang menjadi manusia, dia memberikan hidupnya, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dan dia adalah Mesias, pribadi yang diperkenankan Tuhan, yang dikhususkan Tuhan untuk menggenapi kehendaknya. Jadi ketika Kristus datang, saudara, dia bukan datang sebagai raja. Dia yang adalah raja, dia datang menjadi seorang hamba. Untuk apa? Untuk mati bagi engkau dan bagi saya. Supaya apa? Engkau dan saya bisa menjadi anak-anak raja, menerima kemuliaan raja di dalam kerajaan surga. Nah saudara, sampai di sini saudara, saya bersyukur sekali ketika membaca Injil. Kristus itu betul-betul berkuasa dan kekuasaannya itu nyata saudara. Lewat apa? Lewat 4 hal. Nah kalau saudara membaca Injil Markus pasal 4 pasal 5. Ini adalah sebuah rangkuman, 2 pasal ini menjadi sebuah rangkuman, sebuah pertunjukan tentang kekuasaannya Kristus yang begitu dahsyat. Yang pertama saudara, Kristus, Yesus itu berkuasa atas alam. Dalam Markus 4 ayat 35-41, saudara menjumpai di situ sebuah kisah ketika angin tofan yang dahsyat itu kemudian menghantam kapal yang ditumpangi oleh para murid dan Yesus. Para murid itu sudah ketakutan, padahal profesi mereka adalah nelayan pada umumnya. Tapi kemudian saking kerasnya taufan itu, mereka ketakutan dan manggil Yesus. Ketika Yesus bangun, Yesus berkata, diam, tenanglah. Seketika itu juga, taufan itu teduh, tenang. Bahkan dikatakan saudara Injil Markus, nanti saudara baca. Dikatakan danau itu menjadi teduh sekali. Ini 2 kontras. Ketika taufan yang dahsyat itu mengamuk, Kristus berkata, diam, tenanglah. Taufan itu menjadi teduh sekali. Saudara lihat, ini adalah sebuah pertunjukan kuasa Kristus. Bahwa dia berkuasa atas alam. Tapi bukan hanya berkuasa atas alam, saudara. Dia berkuasa atas alam roh. Wow. Iblis pun tunduk menyembah dia. Ketika saudara di dalam Markus 5 ayat 1-20 itu saudara,
Orang yang kerasukan iblis itu kemudian melihat Yesus dari jauh. Dia buru-buru lari mendapatkan Yesus dan menyembahnya. Lalu dia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku. Saudara lihat, iblis pun bertekuk lutut di kaki Yesus. Kekuasaannya bukan hanya alam roh, tetapi atas sakit penyakit. Seorang wanita sakit pendarahan 12 tahun, dikatakan apa dia sudah berobat ke beberapa tabib sampai seluruh hartanya habis. Tapi ketika dia menyentuh jubah Yesus, maka seketika itu juga berhentilah sakit pendarahannya. Saudara, ini bukan bicara tentang, waduh ini jubahnya keren nih, kita cari yuk supaya kita sembuh dari sakit penyakit. No, tapi ini bicara tentang kuasanya Kristus yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Dan yang terakhir saudara, ini bukan bicara tentang sakit penyakit yang sembuh, tapi apa? Tapi hukuman yang membebaskan kita dari kematian kekal. Yesus berkuasa atas kematian. Di tengah-tengah kisah itu saudara, Markus pasal 5, seorang kepala ibadat, anaknya sakit. Lalu ketika Yesus itu masih menyembuhkan orang banyak, lalu hamba daripada kepala ibadat ini datang kepada kepala ibadat itu yang namanya Yairus. Dia bilang, kamu enggak usah nyusahin Yesus. Enggak usah suruh dia datang lagi. Anakmu sudah mati. Tapi Yesus berkata tidak. Anak ini tidak mati. Yesus membangkitkan anak ini. Dan ini sebuah bukti Yesus berkuasa atas kematian. Saudara, keempat hal ini saudara semakin mempertegas bahwa kekuasaan Kristus sebagai Raja yang sempurna itu nyata di dalam hidup umatnya. Nyata di dalam hidup engkau dan saya. Dia Allah yang berkuasa atas alam. Dia berkuasa atas roh-roh jahat. Dia berkuasa atas penyakit. Dia berkuasa atas kematian. Saudara, tidak ada raja yang sehebat dia. Bahkan Wahyu pasal 19 itu menyebut dia Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Lalu saudara mungkin bertanya kepada saya begini, Pak Nathan, setelah itu, ini kan sejarah diceritain, kisah demi kisah diceritain, apa relevansinya bagi saya? Apa gunanya saya tahu ini? Saudara, hari ini saya beri saudara 3 hal yang sederhana. Yang pertama saudara, sebagai Raja yang sempurna, Kristus menjamin hidup kita sekarang dan yang akan datang. Amin saudara. Dia menjamin hidupmu hari ini, bahkan sampai yang akan datang. Karena dia berkuasa bukan hanya atas alam ini, tapi dia berkuasa atas kerajaan yang akan datang, yaitu kerajaan surga. Saya suka sekali saudara dengan apa yang dikatakan oleh John Calvin. Dia mengatakan sebuah kalimat begini. Demikianlah kita dapat dengan sabar menjalani hidup ini. Sekalipun harus melalui kesengsaraan, kelaparan, kedinginan, penghinaan, celaan, dan masalah lainnya. Puaslah dengan satu hal ini. Bahwa Raja kita, yaitu Yesus, tidak akan pernah meninggalkan kita sampai kekurangan. Tetapi akan menyediakan kebutuhan kita sampai peperangan kita berakhir. Sampai kita dipanggil untuk menikmati kemenangan. Saudara, penderitaan apa yang hari ini engkau sedang hadapi? Kesusahan apa? Penyiksaan apa yang hari ini engkau hadapi? Saudara, puaslah dengan satu hal. Pandang dia, Kristus yang akan menyertai saudara dan saya. Yang tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Itulah sebabnya dia adalah the perfect king yang bersama-sama dengan kita sampai selama-lamanya. Paulus menegaskan saudara, dia mengatakan dalam Roma 8, 35-37. Mari kita baca bersama-sama. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tetapi, baca sama-sama saudara, dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang
oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara dan saya lebih daripada pemenang. Karena apa? Karena Raja kita, Raja yang kekal yaitu Kristus Yesus. Dia sudah memenangkan peperangan yang harusnya menjadi bagian kita. Dia mati di kayu salib, dia bangkit pada hari yang ketiga, dia naik ke surga. Satu kali dia akan datang menjemput engkau dan saya. Yang kedua, saudara, sebagai Raja yang sempurna, dia datang bukan untuk membawa peperangan, tapi dia membawa damai bagi engkau dan saya. Dia menyediakan damai sejahtera dalam hidupmu. Jadi sebagai Raja yang sempurna, saudara, Kristus itu datang, dia menyediakan damai sejahtera dalam hidup kita. Acap kali saudara kita itu salah mengerti, apa sih itu damai sejahtera, Pak? Ya saya tahu bahasa Ibraninya itu shalom, tapi apa artinya? Banyak orang merasa bahwa damai sejahtera itu seperti gambaran seorang yang sedang berada di atas gunung yang teduh, melihat matahari yang tenang, awan yang kemudian indah, langit yang biru, lalu dia bisa berkata, tenanglah jiwaku. Tidak, saudara, itu bukan gambaran damai sejahtera. Gambaran damai sejahtera itu adalah seperti seekor burung, saudara, yang berada di sebuah kawat. Dia bertengger di situ, lalu ada hujan badai yang besar. Dan di tengah-tengah situasi itu, saudara, dia hanya merem, tenang. Badai yang besar apapun tidak akan menggoyahkan dia. Sebetulnya gambaran damai sejahtera yang Tuhan sediakan itu bukan bicara tentang gak ada masalah, gak ada kesusahan. Tapi damai sejahtera itu bicara tentang apa? Kristus yang selalu beserta engkau dan saya. Jadi hari ini saudara, saya mau berkata kepada saudara, damai sejahtera itu bukan tentang keadaan yang selalu baik. Sekalipun keadaanmu tidak baik, engkau percaya Kristus selalu beserta dengan engkau. Dan saudara bisa berkata, tenanglah jiwaku. Ayo katakan sama kanan kirimu, damai sejahtera bukan keadaan yang baik, tapi Kristus yang selalu beserta. Kalau engkau sadar ini saudara, apapun masalahmu, saudara bisa lewati. Karena saudara percaya ada Raja yang sempurna, yang punya kuasa, yang sanggup melepaskan kita, yang sanggup membebaskan kita dari masalah. Tapi puncaknya bukan itu saudara. Dia memberikan kelepasan engkau dan saya dari kematian kekal. Dia memberi hidup yang kekal bagi engkau dan saya. Dan itulah damai sejahtera yang sempurna bagi engkau dan saya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dan yang terakhir saudara. Ya. Yohanes 14:27 dia katakan begini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera yang Tuhan beri kepadamu tidak akan membuat engkau takut ketika menghadapi persoalan dalam hidup ini. Tapi engkau berkata, Tuhan besertaku. Aku sanggup melewatinya karena dia sudah menjamin hari depanku di dalam kekekalan. Yang ketiga saudara, yang terakhir. Sebagai Raja yang sempurna, ketika sang Raja harus berinkarnasi meninggalkan kemuliaannya untuk menjadi hina. Supaya kita yang hina ini mendapat kembali kemuliaan sang Raja. Maka seharusnya kita hidup di dalam kerendahan hati. Bukan keangkuhan diri. Kalau kita sadar, kalau Tuhan itu memilih kita, melayakkan kita. Kita ini siapa sih saudara? Kita ini manusia yang berdosa. Kita ini hina. Tapi bayangkan saudara, dia Raja di atas segala raja. Dia datang ke dalam dunia. Dia lahir bukan di dalam sebuah tempat yang mewah, tapi sebuah kandang yang kotor. Untuk apa saudara? Untuk engkau dan saya yang kotor ini. Supaya apa? Supaya engkau dan saya mendapatkan kemuliaan sang Raja kelak. Itu sebabnya saudara. Tadi saya katakan, sebetulnya kalau kita sadar ini, kita tidak akan pernah menyombongkan diri kita. Kita hanya bisa bertekuk lutut dan berkata, Tuhan, semua ini hanya karena kasih karunia-Mu. Semua ini hanya karena anugerah-Mu. Itu sebabnya saudara penulis Ibrani berkata demikian. Jadi karena kita ini menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaannya siapa? Kerajaannya Kristus. Marilah kita mengucap syukur
dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kalau saudara sadar ini, saudara waktu datang ke rumah Tuhan, saudara tidak akan sembarangan. Saudara akan punya sikap hormat karena saudara bertemu dengan Raja di atas segala raja. Saudara tidak akan gagah-gagahan datang ke rumah Tuhan, tapi saudara akan berkata, Tuhan, siapakah aku ini? Sehingga aku bisa berjumpa dengan Engkau di rumah-Mu yang kudus ini. Seorang yang bernama Albert Mohler, saudara, dia mengatakan sebuah kalimat begini. Rasa hormat dan kekaguman itu harus menjadi ciri ibadah Kristen yang sejati. Kita tidak boleh sembrono dan sembarangan mendekati Dia yang akan mengguncangkan langit dan bumi. Kita harus menyembahnya dengan hormat dan kagum. Hari ini saudara, ketika saudara mungkin bisa datang ke rumah Tuhan, saudara datang dengan rapi. Tapi apakah sikap hati saudara penuh dengan kerendahan hati? Saudara yang ada di rumah, yang hari ini online beribadah, saya rindu sekali ketika saudara beribadah bersama. Saudara bukan hanya siapkan pakaian saudara, sudah mandi dan sebagainya. Tapi please, siapkan hatimu. Apalagi hari ini saudara ketika kita datang diundang di dalam perjamuannya Tuhan. Wow. Saudara, banyak orang salah mengerti tentang perjamuan kudus. Banyak orang berpikir, oh ini perjamuan kudus, hidupku minggu ini mesti kudus. Karena aku mau terima anggur dan roti perjamuan. Saudara, saya merasa pemahaman ini bisa kita benarkan lebih baik. Bisa kita perbaiki. Karena sebetulnya ini bukan hanya perjamuan kudus supaya hidup kita kudus. Saudara, kita kudus ini karena Kristus menguduskan kita. Maka dari itu saudara, saya suka pakai istilah dan meminjam istilah di dalam bahasa Inggris. Perjamuan kudus itu sebetulnya lebih tepat dikatakan sebagai perjamuan Tuhan. The Lord's Supper. Karena apa? Tuhan itu hadir. Maka dari itu kita betul-betul harus menjaga hidup kita. Hati kita sungguh-sungguh. Karena apa? Kristus hadir bersama-sama dengan kita hari ini. Rohnya itu ada bersama-sama dengan engkau dan saya. Sehingga apa? Kita betul-betul harus datang. Menyembah Dia dengan hati yang tunduk dan hormat. Amin saudara. Mari saudara, ketika engkau hendak menerima perjamuan kudus, biarlah hatimu datang dengan sebuah kerendahan dan berkata, Tuhan, aku ini tidak layak. Tapi engkau melayakkan aku. Aku ini kotor, najis, menjijikkan. Tapi engkau menerima aku. Kasih-Mu yang begitu besar sudah menerima aku. Sehingga aku ini bisa layak. Saudara, saya mengajak saudara berdiri. Mari kita berdoa.